Oke, jadi kali ini kita akan membahas yang namanya circular queue. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Putu Eternali Prasnandiolaga dengan nomor induk mahasiswa 21055551046. Oke, jadi ada pun daftar isi dari pembahasan kali ini. Yang pertama di sini ada pengertian, baik pengertian dari queue maupun circular queue, lalu ada prinsip dan contoh, lalu ada metode dan juga ada konsep dan fungsi. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian queue. Queue atau antrian pada struktur data merupakan sekumpulan data yang dimana penambahan elemennya hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut dengan rear, dan penghapusan atau pengembalian elemen yang dilakukan lewat ujung lain disebut dengan front. Untuk prinsip kerja sendiri, queue menggunakan dua prinsip kerja. Yang pertama ada first in first out, dan yang kedua adalah last in first out. Jadi sistem FIFO dan sistem LIFO. Untuk FIFO ini sendiri berfungsi untuk siapapun yang masuk pertama akan keluar pertama nantinya. Nah, sedangkan LIFO ini digunakan pada tumpukan atau stack. Nah, contoh implementasi queue ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya seperti saat mengantri pada saat ke dokter. Orang yang pertama kali mengantri akan mendapatkan posisi paling depan dalam antrian yang di posisi depan. Maka orang itu yang pertama mendapatkan pelayanan yang merupakan implementasi metode first in dan first out. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa itu circular queue. Circular queue atau circular melingkar adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung, yang dimana setelah data terakhir adalah data paling awal, dan sebaliknya juga sebelum data awal, data yang paling belakang. Adapun 3 metode dalam penerapan circular queue ini sendiri. Yang pertama adalah NQ, DQ, dan display queue. NQ ini sendiri berfungsi untuk memasukkan elemen ke dalam antrian lingkaran. Sedangkan DQ berfungsi untuk menghapus elemen di dalam antrian lingkaran. Dan display queue ini sendiri berfungsi untuk menampilkan elemen ke dalam antrian lingkaran. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke konsep dan fungsi. Untuk pertama-tama, NQ data pertama. Jadi di sini merupakan circular queue yang nantinya kita akan input dengan data. Jadi anggapannya di sini nanti kita akan menginput nomor, yang dimana nomor tersebut nantinya bisa dibilang seperti mengantri. Nah, untuk data pertama yang di sini kita masukkan yang namanya angka 1. Nah, untuk data pertama ini terdapat yang namanya front dan rear. Oke, pada saat NQ kedua atau memasukkan data kedua, rear akan berpindah ke indeks pertama, karena rear akan mengikuti data paling akhir yang diinput. Oke, lalu langsung ke NQ yang data ketiga, rear juga akan berpindah ke indeks 2 dan seterusnya. Di saat NQ kelima yang paling terakhir, ini disebut dengan overload. Nah, di saat NQ mengalami overload, ya pastinya perlu penghapusan di dalamnya, bukan? Nah, jadinya DQ berfungsi untuk menghapus data yang paling pertama masuk, dan data yang paling pertama masuk akan menjadi data yang paling pertama keluar. Dan ini disebut dengan sistem first in, first out. Oke, langsung saja lanjut ke pembahasan kode programnya. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan program kita. Nah, di mana di sini saya menggunakan yang namanya C++. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Replit untuk penerapan replikasinya. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan library include bits stdc++.h. Lalu ada using namespace std, dan di sini ada struct queue. Jadi di sini struct queue ini berfungsi seperti halnya array. Nah, lalu di sini kita menggunakan tipe data integer yang dimana menggunakan variabel rear,
front, ukuran, dan R atau array. Untuk Q in S, jadi ukuran ini sama dengan S dan front sama dengan rear atau sama dengan min 1. Dan array ini sendiri sama dengan new in atau S variabelnya. Lalu sini ada void NQ untuk integer value, lalu ada integer DQ dan void display Q. Oke, untuk void Q NQ dengan tipe data integer value. Nah, di sini ada kemungkinan kondisi yang terjadi nantinya. Yang pertama di sini, di saat kondisi front sama dengan 0 dan rear sama dengan ukuran dikurang 1, atau rear sama dengan front min 1 modulus ukuran dikurang 1. Nah, jika ini benar, maka nanti output yang akan keluar pada layar adalah Q is already full. Begitu pula dengan kemungkinan atau kondisi yang kedua, di saat front sama dengan min 1, maka nanti hasil akan seperti ini. Dan dimana di saat else if rear sama dengan ukuran min 1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear sama dengan 0. Untuk else ini sendiri merupakan kemungkinan terjadi yang tidak ada pada kondisi ketiga ini. Oke, langsung saja. Untuk else sendiri ini ada rear increment. Nanti ini adalah hasil outputnya nanti ya. Dan nanti output yang dikeluarkan adalah angka %d atau kepemilikan integer sudah berhasil dimasukkan dengan tipe data integer, yaitu adalah value untuk tipe datanya. Oke, langsung saja. Untuk InQ, DQ. Ini pun juga ada sama kemungkinan atau kondisi-kondisi yang terjadi nantinya. Untuk if pertama atau kondisi pertama, di mana saat front sama dengan min 1, maka nanti output yang keluar adalah Q is empty. Nah, untuk in data sama dengan R atau front, dan R front sama dengan min 1, ada kemungkinan lain juga yang dimana adalah if, jika if atau kemungkinan front sama dengan rear, maka tampilan outputnya adalah front sama dengan min 1 dan rear sama dengan min 1. Nah, lalu saat else if sama dengan front sama dengan ukuran kurang 1, maka nanti frontnya bernilai 0. Dan else sendiri, di saat front increment, nanti output yang akan keluar adalah angka %d berhasil dikeluarkan dengan variabel data tipe integer. Oke, lalu lanjut saja untuk void Q display Q. Nah, di sini juga ada kemungkinan terjadi atau kondisi yang terjadi nantinya. Yang pertama di sini ada if front sama dengan min 1. Yang dimana nanti outputnya adalah Q is empty. Dan nanti di sini kita akan menginput elemen circular adalah, maksudnya output ya. Jadi di sini akan ditampilkan output. Nah, jika rear lebih dari sama dengan front, maka ada kemungkinan dalamnya itulah looping. Jadi di mana for in I sama dengan front, I kurang dari sama dengan rear, dan I increment. Nanti hasilnya keluar adalah %d dengan variabel array I. Dan kemungkinan lain yaitu else. Ada beberapa loopingan juga nanti akan terjadi di dalam else ini. Yang pertama di saat in I sama dengan front dan I kurang dari ukuran dan I increment, maka outputnya adalah %d R I. Sedangkan untuk looping kedua yang kemungkinan terjadi adalah di saat in I sama dengan 0 dan I kurang dari sama dengan rear dan I increment, nanti output yang akan keluar adalah %d R I. Nah, itu dia tadi fungsi-fungsi yang nanti kita akan panggil di dalam program pembuatan kita, yaitu di sini.
Nah, in main, Q key num. In pilihan. Jadi di sini ada integer pilihan dan integer value. Inilah merupakan tampilan program kita. Jadi pertama itu ada menu NQ, kedua menu DQ, dan ketiga menu keseluruhan data, dan keempat adalah menu exit atau keluar. Di sini kita menggunakan do while atau looping dalam suatu program. Nah, di sini kita akan menginput pilihan yaitu 1 sampai 4 nantinya. Dan nanti scan FF pun sendiri yang outputnya adalah pilihan kita. Nah, di sini kita menggunakan switch case sebagai perbandingannya. Nah, kenapa menggunakan switch case? Kenapa tidak menggunakan if else if? Jadi itu senyaman kita aja. Kita boleh bebas memilih switch case ataupun if else if. Oke, untuk case pertama dan switch pilihan, di sini printf yang keluar adalah NQ element. Jadi di sini kita nanti akan memasukkan angka yang ingin kita tambahkan. Jadi kita akan menginput data dan dalam variabel value. Lalu untuk case kedua, di sini ada DQ element. Nanti kita panggil DQ-nya atau fungsi yang sudah kita buat sebelumnya di atas dan sampai berakhir di default. Nah, jadi nanti output yang default ini yang keluar adalah masukkan pilihan yang benar. Jadi default ini berfungsi untuk kemungkinan terjadi yang tidak ada pada pilihan. Nah, di sini untuk while-nya atau pasangan do-nya, di saat pilihan tidak sama dengan 4, maka nanti akan terjadi looping dalam program. Dan dari 0 sama dengan 0. Oke, kita coba aja langsung running programnya. Oke, jadi ini dia nanti output yang akan keluar saat kita merun programnya. Lalu misalkan kita input pilihan 1, kita masukkan angka yang ingin ditambahkan. Bisa kita pilih 2. Input pilihan 2. DQ. Angka 2 berhasil dikeluarkan. Jika kita menginput pilihan lagi 1, misalkan kita pilih ini 3, Q is empty. Jadi misalkan kita input pilihan kelima, masukkan pilihan yang benar. Jadi seperti itulah dia tadi program yang telah kita buat di dalam program C++ untuk pembentukan circular queue. Jadi mohon maaf jika bila saya ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Saya ucapkan terima kasih.